Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ya, bagaimana kita mawas diri kita atau mengintrospeksi diri kita ketika kita menjalani kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama itu melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Ya, jadi bagaimana caranya kita untuk menghubungkan aktivitas kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan bercermin dengan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Jadi anak-anakku semua, bagaimana caranya supaya menumbuhkan pada diri anak-anak semua untuk selalu berbuat baik dan menghindari yang namanya perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan Canva dan TikTok dengan benar. Ya, jadi kalian amati tugas para malaikat itu, ya. Jadi dibuat nanti peta konsep tugas-tugas malaikat. Silahkan disebutkan nama-nama malaikatnya, terus apa tugas-tugasnya masing-masing. Nah, ini ada pantung pemantik, ya. Pada hari libur diajak main. Diajak main berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Ya. Jadi silahkan diamati kata-kata dari pantung ini, bahwa jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik anak-anakku semua mengintrospeksi dirinya supaya tidak terlalu sibuk dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, selanjutnya pentingnya mawas diri dan introspeksi diri. Ya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Jadi kita sadar, ya, ketika dalam kehidupan itu atau ada hal-hal yang kita perbuat, ya, kita sadari dulu pada diri kita sebelum ke orang lain. Kemudian selanjutnya memperbaiki hubungan sosial. Bagaimana kita memperbaiki hubungan sosial baik antara sesama di teman kita di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Ya, bagaimana kita memperbaiki interaksi sosial kita, memperbaiki etika kita dalam bergaul dengan teman-teman yang ada di lingkungan kita. Kemudian dalam hal ini kita juga harus menjaga kesehatan mental pada diri kita. Ya, jadi kalau orang selalu sibuk mencari kesalahan orang, itu akan rusak mentalnya. Ya. Kemudian selanjutnya lebih baik kita mengembangkan diri kita
Ya, lebih baik kita mengevaluasi diri kita untuk lebih berkarya ke depan daripada sibuk-sibuk mencari kesalahan orang lain. Apa sih manfaat daripada mawas diri dan introspeksi diri? Ya, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan emosi, ya, menghindari reaksi impulsif, ya. Jadi emosi kita kendalikan, ya, jangan mudah terpancing untuk terpancing dengan situasi yang ada, ya, melihat status yang jelek-jelek langsung terpancing emosinya, ya. Lebih baik kita bersabar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian belajar dari kesalahan, ya, menggunakan pengalaman sebagai pelajaran. Jadi ketika kita membuat kesalahan, jadi kesalahan itulah yang memotivasi kita untuk belajar dari kesalahan itu. Jangan sampai kita gagal dalam hal yang sama, ya. Kita perbaiki diri kita dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian selanjutnya meningkatkan kepercayaan diri, mengenali potensi diri kita, apa yang ada pada diri kita, apa yang kekuatan yang kita miliki, itulah yang harus kita tampilkan, harus percaya diri, ya. Jangan sampai kita dengar omongan teman-teman langsung kita turun semangatnya, ya. Harus kita tingkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian mengurangi konflik, ya. Lebih mampu memahami sudut pandang orang lain, ya. Insya Allah anak-anakku kalau selalu mawas diri, ya, selalu mengintervensi diri, insya Allah kita akan terhindar dari konflik. Kita akan terhindar dari perselisihan antara teman, antara orang tua, antara guru dan sebagainya, ya. Kemudian cara meningkatkan mawas diri, ya. Bagaimana caranya kita untuk meningkatkan mawas diri kita? Yang pertama, kita merefleksi diri, ya. Selalu direfleksikan diri, oh seperti inikah saya, ya, ketika membuat kesalahan. Kemudian tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini, ya. Jadi kita mengamati, pernahkah saya berbuat baik pada hari ini, ataukah sebaliknya, apakah saya hari ini membuat kesalahan pada diri saya, ya. Nah, kemudian selanjutnya mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki. Jadi dalam kehidupan itu kita harus mengevaluasi diri kita, ya. Apakah yang sudah kita lakukan itu baik ataupun yang sudah kita lakukan itu tidak baik, ya. Disitulah kita bisa mengevaluasi diri kita, ya, supaya bisa lebih baik ke depannya. Tanda kurang mawas diri. Jadi ada tanda-tanda anak-anakku semua ketika kalian tidak mawas diri pada diri kalian, ya. Yang pertama, sering menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi. Jadi ketika ada permasalahan, itu selalu dikaitkan dengan orang lain, tidak pernah mengaitkan dirinya sendiri, tidak pernah mengintrospeksi dirinya sendiri. Yang selalu dipandang salah adalah orang lain, ya, sehingga rusak mentalnya, ya. Kemudian yang kedua, sulit menerima kritik atau masukan. Dia terlalu percaya diri, dia terlalu egois, ya. Dia tidak mau mendengarkan masukan atau kritikan dari orang lain, ya. Jadi orang-orang seperti ini itu sulit untuk berkembang, ya. Karena egonya yang terlalu tinggi, ya. Tidak mau menerima masukan atau tidak mau menerima kritikan meskipun dia salah. Dia selalu menganggap dirinya selalu benar, ya.
Ya seperti itu anak-anakku. Mudah-mudahan terhindar dari hal-hal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tidak menyadari dampak emosinya terhadap lingkungan. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga emosional kita, ya, apakah kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita yang ada? Ya, orang akan menjauhi kita ketika kita tidak bisa mengendalikan emosional kita. Ya, jadi anak-anakku semua, silahkan introspeksi dirinya masing-masing. Kemudian selalu merasa benar tanpa melihat perspektif orang lain. Ya, jadi meskipun ada kesalahan yang dilakukan, ya, dia akan melimpahkan ke orang lain. Ya, dia selalu merasa dirinya paling benar. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh penerapan introspeksi. Ya. Ini ada salah satu situasi, ya, konflik dengan teman misalnya, ya. Jadi anak-anakku berkonflik dengan teman-temannya. Apa yang harus anak-anakku lakukan? Yang pertama, introspeksi. Apakah saya terlalu emosional? Ya, kalian lihat emosionalnya seperti apa? Atau berkata sesuatu yang menyakitkan, ya. Jadi lisan kita itu, ya, kita kadang tidak sadari apa yang kita ucapkan itu ternyata menyakiti hati teman kita, perasaan teman kita. Ya, jadi kalau kita tidak mengintrospeksi diri kita itu tidak pernah kita sadari. Oh, apa yang jangan-jangan saya membuat teman saya tersinggung, misalnya, ya. Omongannya itu tidak baik. Kemudian tindakan. Nah, ini yang sulit bagi anak-anak. Kadang kita itu merasa sulit untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan, ya. Jadi anak-anakku semua, ya, ketika membuat satu kesalahan, ya, seyogyanya kita harus minta maaf atau memperbaiki hubungan kita dengan teman-temannya. Ya, karena sulit ketika kita dijauhi oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita, ya, yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Kemudian situasi selanjutnya, ya, gagal dalam ujian, ya. Ketika gagal dalam ujian, jangan menyalahkan temannya, jangan menyalahkan gurunya, ya. Kita introspeksi diri, apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Apakah saya sudah belajar dengan cukup? Ya. Jadi kita mengintrospeksi diri kita, tanyakan pada diri kita, oh ternyata selama ini, apakah saya sudah belajar dengan baik? Apakah sudah belajar dengan teratur dan sebagainya? Ya, sehingga kegagalan yang kita alami, ya, itu kita tidak limpahkan kepada orang lain, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, kita introspeksi diri kita sendiri. Kemudian tindakan, perbaiki metode belajar dan atur jadwal yang lebih efektif. Ya, kita atur tidurnya, ya, kita atur cara belajarnya, ya, kita kurangi juga main HP, ya, karena kalau sudah sibuk dengan main HP, maka pelajaran itu terabaikan. Ya, itu yang bisa membuat kita gagal dalam ujian. Jadi anak-anakku semua, pada kesempatan ini Bapak akan simpulkan, ya, tentang mawas diri dan introspeksi adalah kunci untuk berkembang secara pribadi dan sosial. Jadi kalau anak-anakku semua menanamkan pada dirinya itu terkait dengan mawas diri, selalu mengintrospeksi diri, ya, itu akan anak-anakku mudah untuk berkembang dalam kehidupan baik diri pribadi maupun sosial kita di lingkungan kita. Kemudian selanjutnya melalui refleksi dan evaluasi kita bisa menjadi versi terbaik
dari diri kita sendiri, ya. Jadi kalau anak-anakku selalu mengevaluasi dirinya, selalu merefleksi dirinya, ya, insya Allah kita anak-anakku akan jadi anak yang berguna baik dirinya sendiri maupun di masyarakat yang ada di sekitar anak-anak semua. Nah, nanti Bapak akan kirimkan lembar kerja pada peserta didik. Silakan nanti dikerjakan dengan baik-baik. Nanti dikirim tugas-tugasnya. Ya. Mungkin itu yang sempat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kuncinya mari kita sama-sama mawas diri dan introspeksi diri kita masing-masing supaya anak-anakku menjadi anak yang berguna untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri, bahkan berguna untuk bangsa dan negara kita ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.